Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala kulli nikmatillah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Al-hadis. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para sesepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati seluruh jamaah musholla Abdurrahman bin Auf. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian hingga pada malam yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam hingga kita masih dapat berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini guna untuk melaksanakan sholat sunat tarawih yang ke-17. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan sholat sunat tarawih mulai dari awal sampai ke-17 ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawakan kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, yakni zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah ini. Dan kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada orang-orang yang mengikuti mereka itu dengan sebaik-baiknya sampai hari kemudian. Pada malam ini adalah malam nuzulul Quran, di mana pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi merupakan awal diturunkan kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai penyelamat umat manusia, baik penyelamat di dunia maupun penyelamat di akhirat kelak. Al-Quran diturunkan sebagai pembedah antara hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan sebagai pandangan hidup manusia. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kita semua. Tanpa Al-Quran, Allah tidak akan memberkahi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Man ja'alal Qur'ana amamahu qaddahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfahu saqqahu ilan nar. Barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imam, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka Al-Quran akan menunjukkan ke surga, ya surga di dunia, lebih-lebih surga di akhirat nanti. Wa man ja'alahu khalfahu saqqahu ilan nar. Dan barang siapa yang membelakangi ajaran Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai imam, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka Al-Quran akan menunjukkan ke neraka, ya neraka di dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya peringatan nuzulul Quran ini mengingatkan kepada kita semua agar kita gemar dan rajin membaca Al-Quran. Para jemaah musholla Abdurrahman bin Auf yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan di dua fase, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah.
Al-Quran diawali surat Al-Alaq ayat 1-5 dan diakhiri surat Al-Ma'idah ayat 3. Surat pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang sangat mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaran qalam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Iqra' merupakan fi'il amar, asal kata daripada qara'a, fi'il yang menunjukkan arti perintah. Kalau kita ambil kesimpulan dari ayat pertama ini bahwa kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mempelajari dan mendalami isi kandungan dari Al-Quran serta mengamalkannya. Surat yang terakhir yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan atasmu nikmatku. Wa raditu lakumul islama dinah, dan aku ridho, rela Islam itu menjadi agamamu. Jadi agama Islam itu merupakan kesempurnaan dari agama-agama sebelumnya. Dan Al-Quran juga merupakan kesempurnaan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Agama Islam adalah agama di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Al-Quran adalah salah satu 104 kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang 100 dinamakan suhuf dan yang 4 dinamakan ma'ruf. Yang ma'ruf ini berupa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang 100 suhuf, yang 50 suhuf diberikan kepada Nabi Ses alaihissalam. Yang 30 suhuf diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Yang 10 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang 10 suhuf lagi diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini selain mendapat 1 kitab Taurat dan 10 kitab suhuf dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya sudah terdapat di kitab-kitab terdahulu, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang mempunyai kelebihan-kelebihan khususnya. Di antara kelebihan khususnya, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang utama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Di antara ibadah yang utama umatku yaitu membaca Al-Quran. Dan kelebihan khususnya lainnya bahwa Al-Quran itu sampai hari ini, sampai detik ini masih terjaga keaslian dan kemurniannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya.
terbukti sampai hari ini Al-Quran masih terjaga keaslian dan kemurniannya. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya, sudah banyak dirubah oleh para pengikutnya. Seperti kitab Injil sampai sekarang sudah menjadi 4 Alkitab, yaitu Alkitab Matius, Alkitab Markus, Alkitab Lukas, dan Alkitab Yohanes. Tapi Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk umat Islam sampai hari ini, sampai detik ini masih terjaga keaslian dan kemurniannya. Inilah salah satu keutamaan dan kelebihan dari kitab suci Al-Quranul Karim. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya peringatan nuzulul Quran ini mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu membaca dan memperbanyak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang utama, dan nanti pada hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Allahumma anfa'na bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa irzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wa afku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.